Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Muzakir, Bapak Guru PAI tingkat SMP. Baiklah, dalam kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan melanjutkan pembahasan Bab 8 tentang berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Baiklah, sebelum kita ke pembahasan, Bapak bertanya gimana kabarnya hari ini. Semoga kita selalu sehat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, materi selanjutnya yaitu tentang menghormati orang tua. Kenapa orang tua? Apa jasa orang tua kita kepada anaknya? Oke, jasa untuk orang tua kepada anaknya diantaranya ini adalah sebagian kecil. Yang pertama, ibu yang mengandung dan melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa. Ketika seorang ibu mengandung, kita bisa lihat ibu mengandung 9 bulan dengan susah payahnya, kemudian melahirkan anaknya dengan mempertaruhkan nyawanya. Ibu rela sampai mempertaruhkan nyawanya untuk seorang anaknya. Itu jasa pertama. Oke, yang kedua, ibu yang telah menyusui dengan penuh kasih sayang dan menjaga anaknya. Dalam keadaan apapun, ketika seorang anak di dalam kondisi apapun, ketika dia menangis, pasti ibunya itu selalu menyusuinya. Walaupun misalnya malam-malam anak tersebut bangun kemudian nangis, pasti ibunya selalu menyempatkan, walaupun dia itu ngantuk, selalu menyempatkan untuk menyusuinya. Yang ketiga, ibu dan ayah mengurus kita hingga siap hidup mandiri. Ibu dan ayah yang mengurus kita dari kecil, kemudian kita disekolahkan, kemudian kita sekolahkan sampai SD, SMP, SMA, ada sampai kuliah, kemudian setelah beres kuliah atau setelah beres belajar juga, ibu juga atau orang tua kita yang selalu mendoakan, bahkan ada yang mencari kenalan-kenalan untuk supaya anaknya bekerja, sehingga kita bisa mandiri, hidup mandiri. Yang keempat, ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarganya. Ini yang keempat, pasti. Ketika kita misalnya seorang anak, kita dari SD, SMP, SMA hanya meminta saja kepada orang tua kita, karena orang tua kita itu selalu bekerja untuk siapa? Untuk anaknya, untuk memenuhi keperluan anaknya. Yang kelima, ibu dan ayah memberi bekal untuk pendidikan. Pasti ketika kita misalkan mulai dari jajannya, setiap anak yang berangkat sekolah selalu dikasih jajan. Jajannya, bukunya, atau SPP-nya dan lain-lainnya. Ibu dan ayah selalu berusaha untuk memberi bekal hal tersebut. Yang keenam, ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas. Kasih sayang dengan ikhlas, Bahkan ada yang mengatakan seorang atau orang tua rela berkorban nyawa untuk 9 anaknya. Ibu rela mengorbankan nyawanya untuk 9 anaknya. Ayah juga sama. Tetapi 9 anak tersebut belum tentu dia mau merelakan nyawanya untuk ibunya atau ayahnya. Itu keikhlasan kasih sayang seorang ibu dan ayah. Baiklah, untuk dalil menghormati orang tua,
yaitu tercantum dalam Quran, ya, berbuat baik kepada orang tua atau menghormati, itu tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Di sana diterangkan kita disuruh untuk berbuat baik kepada orang tua. Adapun hadisnya berbuat baik kepada orang tua itu hadis riwayat Baihaqi, di mana isinya ada perkataannya seperti ini. Ketika kita membuat nangis seorang ibu, ya, atau kedua orang tua kita nangis oleh kita, maka kita dianjurkan untuk membuat tertawa kedua orang tua kita tersebut, ya, jadi supaya berhenti menangis dan bahagia kembali, ya. Itu dalilnya. Baiklah anak-anak, adapun perilaku menghormati kedua orang tua dapat diwujudkan dengan berikut. Yang pertama, apabila orang tuanya masih hidup, apa yang harus dilakukan oleh seorang anak? Oke, yang pertama, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Ya. Walaupun kita sudah sukses dalam bekerja, misalkan menjadi orang yang terhormat, ya, yang memiliki kedudukan yang paling tinggi, terus orang tua kita biasa-biasa saja, jangan sampai kita tidak sopan dan tidak hormat kepada orang tuanya. Walaupun kita sukses, kita harus sopan dan hormat kepada orang tua kita. Yang kedua, membantu pekerjaannya, meringankan pekerjaan orang tua kita, ya. Apalagi misalkan di masa pandemi ini, ya, kebanyakan anak-anak itu ada di rumah, jadi membantu pekerjaannya. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya. Selama nasihat itu masih baik, kita harus ikuti sebagai seorang anak, ya. Jangan sampai kita membangkang nasihatnya. Yang keempat, membahagiakan keduanya dengan kekuatan kita, ya. Dengan keadaan kita coba bahagiakan. Apabila kita sebagai seorang siswa, ya, kalian sebagai seorang siswa, gimana cara membahagiakan orang tuanya? Belajar dengan sungguh-sungguh, berikan hal yang terbaik ketika kalian belajar untuk orang tua kalian. Oke, yang selanjutnya tadi kalau orang tua kita masih hidup. Yang kedua, kalau orang tua kita sudah meninggal, maka gimana cara melakukannya? Cara berbuat baik pada orang tuanya. Yang pertama, mendoakan kedua orang tuanya dengan doanya seperti apa? Ini sudah hampir semuanya hafal, ya. Anak-anak itu masih hafal. Anak TK pun bisa hafal semuanya. Oke, ini doanya. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku ketika masih kecil. Ini kita bisa baca doa tersebut ketika kita selesai melaksanakan sholat, ya. Karena doa anak yang soleh dan solehah itu akan mengalir pahalanya walaupun ketika sudah meninggal, ya. Yang kedua, ketika orang tua kita meninggal, biasanya suka memberi wasiat, maka kita harus melaksanakan wasiatnya. Apa yang diwasiatkan oleh orang tua kita jalankan. Yang ketiga, menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu dilakukan oleh orang tua. Ya, kebiasaan silaturahmi yang dilakukan oleh orang tua, oleh ibu, oleh ayah, maka kita harus lanjutkan. Ya. Misalnya ketika silaturahmi kan biasanya suka ada di Idul Fitri, Idul Adha, ya. Silaturahmi kemana? Maka kita dilanjutkan silaturahmi tersebut. Oke, yang terakhir, menjaga nama baiknya.
Ya, jangan sampai mencemari nama baiknya. Ini adalah cara untuk berbuat baik kepada orang tua. Karena kita juga bisa mencontoh perbuatan baiknya pemuda biasa, yaitu Uwais Al-Qarni. Ya. Sampai Uwais Al-Qarni tersebut dijadikan penduduk langit. Padahal dia manusia biasa. Penduduk langit itu isinya adalah malaikat-malaikat semuanya. Kenapa Uwais Al-Qarni bisa dimasukkan penduduk langit? Karena kebaikan atau menghormati orang tua, jasa dia kepada orang tua sangat luar biasa. Semoga kita bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti, yang menghormati, yang berbaik selalu kepada orang tua kita. Baiklah anak-anak, materinya alhamdulillah sudah selesai. Semoga ada manfaatnya. Silahkan untuk diamalkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.